Halo semua, kembali lagi bersama gue Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue pengen ngevlog ya. Gue pengen nunjukin latihan gue kayak gimana aja sekarang. Karena gue belakangan ini lagi full latihan di rumah atau home workout. Jadi latihan rumahan aja gitu ya. Walaupun jatuhnya kayak nge-gym juga. Tapi ya karena alat-alat di rumah gue nanggung gitu ya. Kalau mau dibilang lengkap sih lengkap. Cuman yang nggak selengkap di gym gitu. Nah sekarang ini masih jam 11 kurang ya, gue baru bangun. Jadi gue memang lagi ada masalah tidur belakangan ini. Jadi gue bangunnya siang, tidurnya subuh, gitu-gitu terus dah. Capek juga sih sebetulnya, cuman ya mau gimana lagi. Gue nggak tahu harus seperti apa solusinya. Mungkin buat lo yang tahu, lo boleh tulis di kolom komentar. Nah sekarang sebelum gue mulai hari, gue pengen bersihin pasir kucing gue. Pokoknya gitulah, beres-beres kamar. Habis itu baru lanjut ke aktivitas lainnya. Tadi gue baru aja ya ngevakum lantai kamar, terus nyerokin pasir kucing, terus gue sempat take video juga buat beberapa konten yang memang kewajiban gitu ya. Nah sekarang nih gue lagi pengen ngedit. Capek anjir. Habis itu baru kita latihan guys. Gue baru aja kelar ngedit dan posting video di Instagram. Jadi lu bisa follow Instagram gue atau TikTok gue, karena di sana juga gue paling sering nge-share video soal tips dan tutorial dan lain sebagainya ketimbang di YouTube gitu ya. Karena di YouTube ini kan effortnya gede banget guys kalau pengen posting video ngeditnya lama. Jadi gue lebih sering di TikTok dan Instagram, so lu bisa follow tuh. Nah sekarang sebelum gue memulai olahraga di rumah, gue pengen minum Procreatin dulu guys. Procreatin gue mana lagi? Jadi sebelum latihan tuh gue selalu minum Procreatin, dan sebetulnya nggak harus sebelum latihan sih, intinya setiap hari diminum. Karena Procreatin emang bagus banget buat performa latihan dan nge-support untuk build muscle juga guys. Apalagi kalau masih pemula-pemula nih, biasa efeknya tuh lebih kerasa. Jadi buat lo yang pengen cobain nih, lu bisa beli dah, harganya nggak begitu mahal kok. Dan gue tuh belakangan ini lagi suka banget ya pakai kaos-kaos oversize, karena supaya gue nggak keterusan ngeliat badan gue gitu. Karena kayak lama-lama tuh stres gitu guys, lu ngerasa kayak nggak ada progres, padahal sebetulnya ada aja progresnya. Cuman karena lu ngeliat setiap hari, jadi lu merasa kayak nggak ada perubahan. Jadi kan padahal badan gue sih oke-oke aja sih guys sebetulnya. Jadi setiap kali gue buka baju atau pas pakai baju ketekan, gue tuh kayak ada melihat kepuasan gitu loh. Nggak setiap hari gue ngelihat, biar nggak bosen juga. Coba deh lu nonton video gue yang dulu banget, yang pertama kali gue mulai YouTube, sama bandingin sama yang sekarang. Pasti perubahannya ada sih guys, karena gue udah cek juga. Dan ternyata lumayan perubahan badan gue seiring berjalannya waktu. Nah biar nggak nunggu lama, sekarang kita langsung workout aja guys. Tapi sebelum workout, gue pengen rebus telur dulu, biar nanti setelah workout tinggal makan guys. Dan ini gue rebusnya tuh pakai alat kukus telur gitu ya, jadi simple, nggak perlu pakai kompor. Sebelum gue bener-bener angkat beban, gue pengen treadmill dulu, tapi jalan doang ya 20 menit lah, karena target langkah gue hari ini 10.000 dan ini gue masih 1.000 ya, hitung-hitung sekalian pemanasan. Udah selesai jalan 20 menit, dapat berapa nih, 3.000 langkah total, jadi udah 30%. Masih ada utang 7.000 lagi. Sekarang kita mulai latihan chest. Jadi hari ini gue latihan push guys, dan di rumah semuanya full. Nah jadi kalau di rumah peralatan gue tuh bisa dibilang lumayan lengkap lah, tapi masih ya 60%. Jadi untuk plate gue total di rumah tuh ada 80 kilo, 2 dumbbell dan 1 easy bar. Gue punya bench juga sama tiang pull up di atas. Jadi kalau mau dibilang latihan di rumah cukup, ya cukup sih bagi gue, karena dumbbell press gua pun masih di 35 kilo. Ini masih sangat-sangat cukup gitu. Tapi ya kurangnya satu sih, gue butuh mesin kabel, tapi belum ada duit. Nah tapi ini salah satu kendala gue guys untuk latihan di rumah, karena sebetulnya gue itu butuh beban yang lebih berat gitu. Apalagi untuk bench press, gue udah sampai di 85 kilo ya kan. Dan karena nggak ada mesin, jadi
gue banyak gerakan-gerakan yang setnya banyak dan repetisinya banyak karena ya limitasi alat di rumah gitu kan. Tapi ya mending seperti itu daripada nggak sama sekali. Jadi ya ini program latihan gue di hari ini ada gabungan antara pakai dumbbell dan pakai push up, dan kebanyakan sih pakai latihan push up ya ketimbang pakai dumbbell, karena ya cuman bisa incline dumbbell press aja. Gue nggak punya barbell, beban gue juga mentok di 80 kilo, better than nothing lah. So kita mulai aja guys. Ini lumayan banyak orang yang nanya soal rest ya, kayak rest antar set itu bagusnya berapa menit. Well, kalau gue pribadi ya, karena gue pernah baca jurnal juga bahwa untuk gerakan compound, jadi yang berat-berat maksudnya ya, kayak dumbbell press, squat, atau leg pull down, yang efektifnya itu setahu gue di sekitar 3 menit guys antar setnya. Kalau misalnya gerakan isolation kayak otot-otot kecil, bicep curl, tricep, shoulder, itu kayak 1,5 sampai 2 menit istirahat antar setnya. Karena ya kalau tujuannya untuk dapetin muscle tensionnya itu, ya pastikan energi kita recover dulu biar kita bisa maksimal dapetin muscle tensionnya. Karena terkadang kalau terlalu cepat restnya, kayak energi kita belum recover tapi kita udah paksa ngangkat, dan itu bikin jadi tenaga lu udah habis duluan sebelum muscle tensionnya dapat. Kurang lebih segitu gua, 3 menitan untuk compound movement. Untuk isolation gue 1,5 sampai 2 menit. Ya mana tau lo mau coba, silahkan dicoba. Oke, gue udah selesai latihan dan lumayan lama ya karena tadi gue banyak ngaretnya sambil nonton YouTube dan lain sebagainya. Terus ini gue masih ada utang langkah lagi, 6.000 lagi. Jadi ya kurang lebih itulah latihan gue. Inilah kondisi badan gue. Sama ini obrolan singkat aja sih ya. Apalagi soal podcastnya Om Deddy Corbuzier kemarin yang ngebahas tentang natural dan tidak natural gitu. Pertama-tama gue sih tipikal orang yang tidak peduli ya. Misalnya ada sebuah tokoh atau orang lah gitu ya, dia tuh natural atau tidak, gue nggak pernah mikirin itu. Jadi gue nggak pernah overthink soal nih orang nih pakai steroid atau enggak ya. Tapi yang gue fokusin adalah progres gue pribadi gitu. Jadi mending gue fokus ke apa yang perlu gue lakukan untuk mencapai body goals gue gitu loh. Mungkin banyak dari lu yang kepo sebetulnya orang-orang tertentu ini pakai steroid atau enggak, karena mungkin lu butuh sebuah kepastian. Kayak sebetulnya kalau nggak pakai steroid itu seperti apa sih? Menurut gue sih itu nggak perlu lu overthink, karena gue sendiri pun dulu sempet ada kepikiran seperti itu, tapi gue nggak yang terlalu mempermasalahkan gitu loh. Intinya ya gue tetap menjalani proses yang ada gitu, karena kalau misalnya mau dihitung-hitung ya, total perjalanan bodybuilding gue atau pembentukan badan gue ini itu kurang lebih 7 tahun guys. Dan gue sendiri pun tidak nyangka bahwa perjalanan gue selama itu 7 tahun. Dan dimana 7 tahun itu gue bisa bilang kayaknya itu nggak cepet deh, nggak sebentar deh, itu lumayan lama gitu untuk sampai ada di titik gue sekarang ini. Itu fokus ngebentuk ototnya. Kalau misalnya dibilang dari zaman gue gemuk banget ya mungkin 9 atau 10 tahun yang lalu itu. Jadi ya intinya lo harus fokus dengan proses dan
lu harus bisa konsisten juga dengan proses itu, karena kebanyakan orang itu terlalu mikirin seberapa cepat gue bisa mencapai body goals, tapi dia nggak mikirin gimana caranya gue bisa keep up dengan gaya hidup seperti itu. Karena kan kalau lu pengen punya badan bagus, gaya hidup lu juga harus bagus. Jadi badan bagus itu jangan dijadikan fase pendek dalam periode waktu tertentu, tapi harus terus menerus. Karena gue banyak banget punya temen yang badannya bagus tapi cuman jangka waktu sebentar aja, jadi dia latihannya keras, pola makannya ketat banget, terus begitu body goalsnya tercapai dia merasa udah puas, dan setelahnya ya bablas. Jadi badan bagusnya itu cuman dalam waktu pendek doang gitu, sisanya ya badannya gembrot lagi atau terlalu kurus lagi. Dan jadi buat lo yang lagi dalam sebuah proses, ya nikmati aja prosesnya, dan gue ingetin lagi bahwa olahraga dan pola makan yang sehat itu harus dijadikan gaya hidup gitu. Jadi biar lu bisa ngejalanin seterusnya sampai akhir hayat lu gitu. Nah sekarang gue pengen nyelesain langkah gue, mungkin gak usah gue rekam kali ya, habis itu baru gue makan. By the way, ini kondisi perut gue tuh kosong, jadi gue belum makan karena memang gue lebih nyaman olahraga dalam kondisi empty stomach, kayak nggak tahu, lebih enak aja, lebih nyaman. Jadi tadi gue treadmillan 10 menit dulu, terus gue makan. Ini meal pertama gue di hari ini guys, telur 7 butir direbus. Jadi nanti habis makan gue treadmill lagi 10 menit lagi, baru makanan kedua. Jadi gue memang makannya tuh agak telat gitu guys. Ini gue jam 7 malam baru mulai makan, dan makanan kedua mungkin jam 9 atau jam 10 malam. Ya memang kayak gak teratur sih, tapi beberapa bulan ini gue kayak gitu. Gaya hidup gue memang belakangan ini rada-rada berantakan gitu. Cuman ya mau gimana, daripada nggak sama sekali ya kan. Oke, ini meal kedua gua guys. Daging sapi 250 gram sama telur 5 butir. Habis itu treadmill lagi 10 menit karena masih ada utang langkah. Gue udah selesai treadmill dan langkah yang tercapai hari ini cuma 9.000, so masih kurang 1.000 lagi, dan itu bakal gue utangin besok. Jadi besok target gue total jadi 11.000 langkah. Dan memang kebetulan hari ini juga lumayan sibuk sih. Tadi gue banyak yang dikerjain, jadi olahraganya molor, tapi ya memang gitu sih, kita harus nyesuaiin sama rutinitas kita juga gitu loh, jangan terlalu dipaksain. Kayak sekarang ini kan udah malam banget nih, nggak mungkin gue lanjut lagi kan, ini udah mau jam 10. Jadi ya sekarang waktunya gue untuk mandi, bersih-bersih, dan istirahat. Jadi itu dia vlog gue di hari ini, latihan push day di rumah, jadi home workout. Dan gue juga lupa cerita tadi kalau gue tuh lagi ada target untuk cutting ya guys. Jadi gue lagi memang banyakin steps untuk maksimalin pembakaran kalori, sama untuk makan gue lagi ngurangin karbohidrat. Target gue sih sampai sekering mungkin sih, lebih tepatnya gue kayak bereksperimen lah untuk diri gue sendiri. Jadi ya kurang lebih gitu aktivitas gue di hari ini. Mungkin sampai sini aja videonya. Kalau lu merasa terhibur dan kalau video ini bermanfaat, lu boleh banget like, share, dan subscribe channel YouTube gue. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasi biar lu gak ketinggalan sama video-video gue ke depannya. So, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Thank you.